Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Niatkan i'tikaf hingga waktu syuruk. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah, berkahnya tercurahkan kepada sahabat semuanya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ngantuk nggak? Ngantuk berarti begadang. Alhamdulillah di penghujung bulan Rabiul Awwal, bulan di mana Nabi kita dilahirkan, bulan di mana Nabi tiba di kota Yazrib. Nah, bulan di mana sholat Jumat pertama kali dilaksanakan, bulan pertama dibangun Masjid Quba, dan bulan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan ini pengenalan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus lebih kuat, karena bulan ini gema syiar pengenalan sirah Nabi itu lebih dikuatkan, umumnya melalui kegiatan-kegiatan seperti Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Maulid itu yang pertama kali menyelenggarakan adalah seorang raja yang adil, namanya Raja Muzaffar Shah. Dan begitu juga satu tradisi yang disetujui oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika berhasil membebaskan kembali Palestina. Dan dari bulan Rabiul Awal ini tentu kita kembali tersambungkan dengan sejarah kota Yatsrib yang kemudian berubah namanya menjadi Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu artinya adalah kota besar. Al-Munawwarah artinya terang benderang. Berarti Madinah Al-Munawwarah apa artinya? Kota besar dan terang benderang. Yang terang benderang. Tapi Madinah ini bukan kota besar sekedar kota besar. Dalam kajian filsafat Islam, tidak semua kota bisa disebut kota besar. Yang disebut kota besar itu adalah kota yang mayoritas penduduknya berjiwa besar, punya visi besar, sehingga dia mengisi waktu-waktunya dengan kerja-kerja besar. Bahkan visi besar itu sudah ada pada usia muda penduduknya, dan seluruh penduduk seniornya dia pun punya kerja besar. Nah, makanya pentingnya kita ini belajar agama sejak kecil atau pokoknya belajar agama kapan saja. Itu karena pada akhirnya umat ini selalu punya aktivitas yang positif di umur berapa? Kalau antum hayati nikmati penduduk di sekitar,
ya banyak kaum muslimin ini di usia senior dia tidak punya aktivitas yang mendorong dia sibuk. Kenapa? Karena tidak bervisi besar. Itu menyebabkan kita mudah sakit, mudah pikun, dan akhirnya lebih banyak mengisi waktu dengan mancing. Ya, habis itu nonton telenovela, main catur, gosip, ngopi sambil merokok di warung-warung kopi, plus main gaple. Kenapa? Karena kita tidak punya visi besar dan tidak punya jiwa besar. Nah, saya sedikit ingatkan tentang kata Madinah. Kenapa dulu namanya Yathrib dulu, tapi diganti jadi Madinah. Ya. Yathrib, ya, Yathrib di dalam Quran itu ada kosakata Yathrib dan Tathrib. Ya, Yathrib dan Tathrib. Nah, sekarang kita lihat kosakata Tathrib. Ada di mana? Lihat Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la tasrib. Siapa yang berkata? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf anaknya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya berapa? 12 anaknya ini sebagian ulama mengatakan semuanya nanti jadi nabi. Ya. Tapi ada 10 anak yang melalui proses pertaubatan dulu setelah sebelumnya melakukan kesalahan. Di antaranya ada Yehuda, ada Lewi. Nah, sementara yang solih di antaranya itu adalah Benjamin, tapi bukan Benjamin setan Yahud. Dan kemudian ada Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berhak jadi orang yang pendendam karena begitu jahatnya kisah di awal itu. Tapi pada akhirnya seorang Yusuf dia berjiwa besar, punya visi besar, dan dia ingin semua keluarganya bergerak dengan kerja-kerja besar. Maka dia pun mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Mulai sekarang tidak ada lagi tasrib, tidak ada lagi celaan, cercaan kepada kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahim, dan dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia yang paling penyayang di antara yang dia adalah sosok yang penyayang di antara para penyayang. Maka di sini ada kata saroban, tasrib. Ya. Nah, ini menunjukkan kota Yathrib itu adalah kota yang maknanya tercela. Jadi Nabi pindah kemana hijrahnya? Ke kota namanya kota tercela. Gitu. Ya, cocok. Kenapa tercela? Nah, itu nanti kita bisa banyak analisis. Pertama, kalau ditanya siapa penduduk kota Yathrib asli, siapa penduduk kota Yathrib yang asli? Siapa orang? Masa dia sendirian? Enak banget dia sendirian. Jadi kota Yathrib itu adalah dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Aus dan Khazraj itu satu keluarga besar, sama-sama dari Yaman. Siapa yang keturunan Yaman sih? Nggak ada. Jadi Yaman punya nenek moyang. Kemudian mereka pindah ke kota Madinah. Kenapa pindah ke kota Madinah? Madinah itu subur, pohon-pohon kurma, air, gitu, atau Madinah. Ada Aus dan Khazraj.
Tapi Aus dan Khazraj ini bunuh-bunuhan. Meskipun satu keluarga saling tawuran. Membunuh itu berarti ada yang terbunuh. Terbunuh itu melahirkan dendam. Akhirnya terjadi dendam kesumat yang luar biasa di antara Aus dan Khazraj. Nabi pindah ke kota seperti itu. Nah, di samping itu, di kota itu ada keturunan yang dikenal memang suka masalah, yaitu Bani Israel. Bani Israel pindah dari Palestina, ada yang besar itu 3 kabilah, pindah ke kota Madinah karena berharap menunggu lahirnya Nabi baru sebagaimana ada di perjanjian lama. Apa sukunya? Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, kira-kira 5 suku itulah yang ada di kota Madinah. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi pun mengirimkan Mus'ab bin Umair untuk berdiplomasi dengan penduduk Madinah, Yatsrib. Bisa nggak kira-kira kita ini pindah ke sana? Nah, walhamdulillah Allah memberikan pertolongannya. Setelah Taif ditolak, ya kan? Bagaimana Nabi itu berharap betul bisa hijrah ke Taif. Jaraknya itu kalau naik mobil 80 km Taif, dibandingkan ke Yatsrib 458 km, ya kan? Tapi di Taif malah dilempari, hampir dibunuh oleh orang-orang Arab Taif. Tapi sejarah mencatat meskipun kesedihan karena terusir, terhina, tapi Allah memberikan hiburan. Siapa orang yang pertama beriman kepada Nabi di kota Taif? Ini kuis pagi ada aja nggak? Ada. Roti nggak ada? Ada pulsa. Mana orang tidak ada. Siapakah orang yang pertama kali beriman di kota Taif? Nyerah? Itu adalah, jadi kan Nabi lari kan, akhirnya bersembunyi di kebun anggur. Kebun anggur itu milik Utbah dan Syaibah, orang kafir. Tapi karena kelihatan udah capek, ya, luka, Nabi itu ditemani oleh Zaid bin Haritsah, anak angkatnya, berdua. Akhirnya timbul kasih sayang. Dikirimlah pembantunya, coba kasih air minum sama anggur itu. Kasih. Nah, siapa pembantu itu? Ada. Nah, maka Nabi pun minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bingung, bacaan apa? Kok nggak ada tadi Taif bacaan itu? Nggak familiar. Maka ditanya, engkau siapa? Saya seorang Nabi. Terus Nabi nanya, kamu dari mana? Saya dari Nahrawan. Oh, kamu dari kotanya Yunus bin Matta. Wah, langsunglah kesambung. Karena tak banyak orang yang tahu Nabi Yunus. Tak banyak yang tahu. Langsunglah ada semua tangan, wah, benar yang kau Nabi. Langsung dia cium kakinya Nabi, dia beriman. Nah, jadi hiburan itu ternyata datangnya dari orang lain, gitu kan? Bukan orang Arab, orang lain, dari Yunus bin Matta. Nah, pulang Nabi ke daerah Nakhlah, istirahat, sholat sunnah, baca Al-Fatihah, suaranya dijaharkan. Tertarik lagi masuk Islam. Siapa? Jin. Jadi kumpulan jin datang. Bacaannya bagus, didengerin bacaannya. Akhirnya didakwahi Nabi masuk Islam. Jin. Jadi kalau Bapak Ibu sedang baca Al-Fatihah, waladhdallin, kemudian di belakang ada yang ngomong amin, gitu kan, ya biasa aja. Itu berarti ada jin yang senang dengan bacaan kita, gitu ya. Biasa aja. Mereka makhluk hidup yang berhak hidup juga, gitu kan. Nah, maka Yatsrib itu maknanya tercela lagi.
masih Taif ya tadi ya, Taif. Nah akhirnya Nabi pindah ke Yatsrib. Terjadi diplomasi, setujui. Nah singkat kata terjadilah perpindahan itu. Nah saya ingin sampaikan bagaimana kota Yatsrib bisa berubah jadi kota Madinah. Karena tadi Nabi berhasil menyadarkan manusia bahwa mereka punya hutang kepada Allah. Apa kesadaran itu? Dan inilah pelajaran pertama dalam agama itu adalah ya bahwa kita ini punya hutang sama Allah. Itu yang selalu saya ulang-ulang dalam banyak kesempatan, karena pelajaran agama itu berawal dari ayat ini sebenarnya. Yaitu ketika Nabi menyadarkan umat ini, kita ini dulunya sama. Sekarang aja agamanya beda, sukunya beda, dulu sama, diciptakan dari sumber yang sama. Nanti ujungnya kita kembali sama. Umurnya sama. Di umur 33 tahun. Dan pada saat itu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku ini Rabb kalian? Dan kita semua jawab, "Bala syahidana." Benar ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Rabb kami. Dari seluruh 6.236 ayat, cuma ayat ini saja yang mengingatkan supaya antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya tidak ada yang saya nggak tahu, saya lalai, saya nggak tahu informasi bahwa saya ini hidupnya harus selalu bersama Allah. Nah, ayat ini mengingatkan kita. Ya, jadi mau kita sepintar apapun, tapi kalau kita tidak sadar bahwa kita punya hutang sama Allah, itu belum pintar. Nah, maka setiap kota yang mayoritas penduduknya telah sadar bahwa dia punya hutang kepada Allah, kota itu disebut Madinah. Nah, Depok ini kalau mayoritas penduduknya sudah sadar bahwa dia punya hutang sama Allah, dia pun bisa disebut Madinah tuh Difuk. Ya, Madinah tuh Difuk, kota besar Depok. Nah, kata Madinah itu memiliki kata dasar ad-din. Ya, ad-din itu maknanya dalam Islam ada 4. Salah satunya adalah indebtedness, perasaan keberhutangan. Ayat ini. Berhutang kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Pemberi hutang. Apa bahasa Arab itu? Allah yang Maha Pemberi hutang. Nama-nama Allah ada berapa? Torobi. Apakah nama-nama Allah terbatas 99? Iya. Tidak. Kalau itu pertanyaan berapakah nama-nama Allah? Ya. Unlimited. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan ada tis'ata wa tis'in, ada 99 nama Allah. Tapi apakah nama Allah ada 99? Iya, 99 di dalam Al-Quran. Tapi di luar Al-Quran ada lagi. Nah, salah satunya terkait dengan sejarah keberhutangan ini, nanti lihat dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabut Tauhid. Di sana kita diinformasikan kabar masa depan, di mana setelah kita bangkit dari kubur, nanti yuhsyarullahu al-ibad fayunadihim bisawti. Kita akan dikumpulkan dan terdengar suara yang didengar dari jauh dan dekat. Apa awalan suara itu? Anal malik wa anad dayyan. Aku adalah al-malik. Ada dalam Quran al-malik? Ada. Wa anal malik wa ana ad-dayyan. Berarti status ad-dayyan sama al-malik sejajar dong? Ya kan? Ini kayak bahasa nih. Ad-dayyan ada dalam Al-Quran? Enggak ada. Nah, itulah nama Allah yang ke-100. Ya, ke-100 ad-dayyan. Jadi ad-dayyan. Ada itu apa? Orang yang zat yang berkuasa dan memberikan hutang kepada manusia. Itu Allah SWT. Allah ad-dayyan. Nah, itu sejarah tentang kota Madinah. Ya. Nah, Nabi SAW sebelum ke kota Madinah, beliau hidup di kota Makkah Al-Mukarramah.
yang penuh kemuliaan. Karena dari kota itulah awal kehidupan setelah kota itu tadinya kosong. Maka di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang Makkah Al-Mukarramah, di Makkah, Baitul Atiq, dan seterusnya. Tapi setelah Nabi hijrah di bulan dan tiba di bulan Rabiul Awal, hijrah di bulan Safar, tibanya di bulan Rabiul Awal, maka Nabi SAW pun mulai umur 53 tahun sampai umur 63 tahun hidup berbasis kota Madinah. Dan terdapat ayat-ayat Al-Quran yang secara tekstual terdapat kata Yathrib, terdapat kata Madinah, tapi juga ada ayat-ayat yang tidak ada kedua kata tersebut, tapi konteksnya kehidupan di kota Madinah. Inilah ayat-ayat. Nah, sekarang apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat-ayat ini untuk pelajaran kita semua? Yang pertama, surat At-Taubah ayat ke-101. Surat At-Taubah ayat ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Ya, wa mimman, jadi di antara orang-orang yang berada di sekitarmu itu secara umum munafik. Nah, di sini ada istilah munafik. Jadi kalau ditanya muslim, munafik, munafik itu muslim. Ya, secara umum muslim, meskipun secara nasional dia orang yang berbeda saja. Tapi secara umum munafik itu artinya dia muslim awalnya. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Dan di sekitar kalian itu ada orang-orang Arab yang dia secara umum munafik. Siapa itu? Orang Arab Badui. Ya, orang-orang Arab Badui. Jadi kalau suku Aus dan Khazraj itu ada di dalam, orang Badui itu ada di sekitar. Dan kemunafikan itu tidak ditemukan di kota Mekah. Kemunafikan itu baru ditemukan di kota Madinah. Kenapa? Nah, tentu ini tidak pasti jawabannya. Tapi kalau saya menurut pendapat kami, karena cara belajar di kota Mekah itu memang substantif. 13 tahun Nabi dakwah di kota Mekah itu pada hakikatnya tidak ngajarin ritual sebenarnya. Kalau sholat memang sudah ada dari dulu, sholat 2 rakaat pagi dan petang. Baru nanti umur 50 Nabi Isra dan Mi'raj, gitu kan? Tapi secara pelajaran itu apa? Itu yang disebut surat-surat Makkiyah. Belajar mikir tentang apa itu ada ilmu dunia, rizki, bahagia, ilmu manusia, nabi, wahyu, konsep-konsep, the key principle of Islam. Ya, sementara orang-orang yang di kota Madinah masuk Islam belakangan itu kadang-kadang belajarnya tidak dari awal. Dia langsung belajar fikih, belajar sholat, belajar zakat dan seterusnya. Nah, maka kualitasnya itu berbeda. Itulah kenapa muhajirin itu dia mendapatkan perhatian yang khusus oleh Nabi SAW karena dia bersama Nabi itu sejauh. Tapi Ansor juga kemudian pada faktanya dipilih oleh Nabi untuk selalu dekat bersamanya. Artinya Nabi lebih memilih tinggal bersama Ansor karena orang Ansor juga ada keutamaan. Maka berbicara Madinah tidak lepas tadi dari suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini asalnya adalah suku Azad yang bermigrasi dari Yaman. Nenek moyangnya sama. Nama nenek moyang itu Haritsah bin Sa'labah. Tapi mereka pindah dan kalau suku Khazraj itu dia bagian utara, ya kan? Nggak usah pakai ini ya, orang Medan kuat. Kalau suku Khazraj itu bagian utara Yathrib, kalau kemudian suku Aus
dia bagian selatan. Itu pembagian wilayah. Jadi kalau Tawar itu antara utara sama selatan. Dan tawuran paling terkenal antara Aus dan Khazraj itu namanya Perang Mu'adz. Itu paling berdarah, paling besar yang terjadi 5 tahun sebelum Nabi pindah. Jadi Nabi itu pindah kepada penduduk yang punya sejarah berdarah 5 tahun sebelum hijrah. Itu korban jiwanya sangat banyak. Nah di situasi itu kebayang bahwa tingkat dendam itu sangat tinggi. Tapi Islam berhasil menghilangkan baper. Bukan baper biasanya ya, dendam luar biasa. Sehingga antara Aus dan Khazraj kadang-kadang masih tersulut juga setelah jadi muslim. Tapi kalau sudah diingatkan Islam, lepas itu pedang, mereka berpelukan, mereka menangis, mereka menyesal. Tapi kadang-kadang sifat manusiawi masih bisa dimainkan oleh Yahudi. Tapi kalau dia sadar, dia balik lagi. Nah, itulah Islam itu indahnya, tidak bawa perasaan, tidak boleh baper. Semuanya bawa ilmu. Kalau baper-baperan nggak ada habisnya, ya kan? Baper-baperan nggak ada habisnya. Kita nggak boleh bawa perasaan. Kita harus bawa ilmu. Illa kecuali ada satu orang tokoh yang bapernya nggak habis-habis sampai wafat. Dia berasal dari Bani Khazraj. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini bapernya nggak tamat-tamat sampai dia wafat? Karena beliau ini aslinya adalah pemimpin penting di suku Khazraj, pengaruhnya besar. Ya, hampir-hampir ada kesepakatan Madinah itu punya raja, itu kira-kira begitu. Kok dilalahnya Nabi pindah ke situ, bawa ajaran Aus dan Khazraj disatukan. Padahal dia tadi hampir jadi raja dari Khazraj bagian utara. Madinah utara itu ada rajanya. Datang Nabi, kok orang pada senang, bersatu pula Aus sama Khazraj. Mulailah amrnya hilang. Ya. Jadi baper. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul sudah masuk Islam, ngaji juga sama Nabi kayak gini, ya kan? Di depan Nabi beriman. Kalau berangkat perang, dia punya pasukan juga, berangkat. Tapi di belakang Nabi dia buat gerakan sendiri. Nah itulah orang munafik pertama. Dan kejahatan terbesar Abdullah bin Ubay bin Salul, kemunafikan terbesar Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketika perang apa? Yang sangat berbahaya itu kejahatan beliau, yaitu perang Uhud. Kenapa berbahaya? Karena perang Uhud itu pasukannya hanya 1.000, potensi lawan 3.000 orang. Artinya dengan 1.000 pasukan potensi menang sedikit kan? Dilalahnya di tengah jalan balik kanan dan pasukan Abdullah bin Salul dari Khosr nggak tanggung-tanggung, 300 orang. 1.000 kurang 300, sisa 700. 1.000 saja belum tentu menang. Perang Uhud itu akhirnya 700 orang. Meskipun kita akhirnya belajar ternyata kaum muslimin itu luar biasa satu orang. Ya, Bapak ini kalau melawan orang nggak satu tuh lewat kok satu. Maksudnya kita lewatin. Gitu. Ya, 1/10, minimal 1/3 tuh muslimin. Ya, kalau orang masih 1/20 ya. Nah, jadi dia memimpin sepertiga. Balik, itu udah layak dibunuh sebenarnya. Lari dari medan perang itu kan berbahaya. Itu hukumannya sangat berat itu, desersi. Ya, dan karena itu menyebabkan 700 orang kan ciut ya, manusiawi kan ciut. Kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul lainnya itu nanti ada di ayat ini, ada di ayat selanjutnya, yaitu pada saat perang Bani Mustalik. Makanya turun Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-8.
Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal. Nanti kalau kita balik ke kota Madinah, itu orang-orang yang hina lemah itu, maksudnya Nabi dan orang-orang muhajirin, kita usir aja dari Madinah. Ya, mereka gara-gara mereka ini kita malah dipimpin-pimpin sama mereka nih. Kan kejadiannya kan secara kasat mata kan orang Madinah akhirnya dipimpin-pimpin sama orang Mekah kan? Kan gitu saudara. Disitulah kita akan lihat jiwa besarnya seorang Ansor. Ya, dan disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul memainkan perasaan orang. Kok mau-maunya kita dipimpin-pimpin sama orang luar, sama pendatang? Kita ini orang setempat, orang pribumi gitu kan. Ya dipimpin-pimpin sama orang luar, perang Bani Mustalik. Ya. Nah, apalagi nanti perang Khandaq. Perang Khandaq udah musuh luar biasa banyak, beliau malah membuat gerakan-gerakan dan seterusnya. Kapan Abdullah bin Ubay bin Salul itu wafat? 1 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat tahun 10 Hijriah. Abdullah bin Ubay bin Salul wafat tahun 9 Hijriah. Dan sampai wafat beliau dalam kemunafikan. Tapi putranya insya Allah mudah-mudahan soleh. Putranya namanya Abdullah. Dia seorang muslim yang baik. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayah saya wafat. Berkenankah engkau menutupi jasadnya dengan kain kafan, dengan gamis beliau? Ya, artinya dengan gamis Nabi nih, ya. Mau berkenan enggak tutupi? Yang kedua, berkenankah engkau jadi imam sholat jenazah bagi Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi SAW mengatakan, seorang Nabi diberikan pilihan. Ya, pada akhirnya aku harus memilih. Dan Nabi memilih menyolati. Persis seperti Buya Hamka menyolati Soekarno. Ya, luar biasa kan? Bagaimana Soekarno, bukan Soekarno ya, pasukannya itu kan jahat betul sama Buya Hamka itu kan. Kemaluannya di strum, siksa dan seterusnya. Tapi pada akhirnya Buya Hamka menyolati karena Soekarno wasiat itu. Saya mau jenazah saya disolatkan oleh Buya Hamka. Yang marah justru bukan Buya Hamka, yang marah justru MUI. Ya. Yang nggak usah sholatin, ngapain sholat? Nah, Nabi sudah sedemikian dikhianati, masih mau menyolati. Yang marah siapa? Yang marah Umar. Ya, yang marah Umar. Tapi ternyata dalam beberapa kesempatan Allah itu membenarkan Umar. Ya. Misalkan dalam kejadian menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Quran surat At-Taubah ayat 84. Allah Subhanahu wa taala membenarkan Umar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Jangan engkau wahai Nabi melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka selama-lamanya. Maksudnya orang munafik. Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan jangan engkau berdiri berdoa di atas kuburnya, karena mereka itu selama hidup ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan karena itu mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, fasik itu artinya keluar. Ya, kalau dalam hadis itu minal fuaisiqah, binatang-binatang yang keluar di malam hari, itu dari kata fasik. Jadi ternyata benar, Umar yang benar. Baik, nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Ada orang-orang Arab Badui yang munafik. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Dan penduduk kota Madinah ada yang maradu 'alan nifaq.
Apa kata ulama tafsir tentang maradu 'alan nifaq? Artinya mereka memang punya karakter terlatih untuk munafik. Itu arti maradu 'alan nifaq. Terbiasa untuk munafik. Kemudian Allah menjelaskan, la ta'lamuhum. Engkau enggak tahu siapa yang munafik. Nahnu na'lamuhum, karena kami yang tahu siapa yang munafik. Siapa? Allah. Makanya Nabi itu enggak tahu siapa yang munafik kalau tidak diberitahukan oleh Allah SWT. Ya. Dan Allah berfirman, sanu'adzibuhum marratain. Mereka akan kami azab 2 kali, summa yuraduna ila adzabin azim, dan ujungnya nanti dia akan mendapatkan azab yang besar. Dan kita tahu bagaimana kemudian orang-orang munafik itu keraknya jahanam. Padahal dia muslim. Nah, itu ya. Makanya kita ini ya, kalau bicara tentang sifat-sifat munafik dan seterusnya itu, kita harus melihat diri kita. Adakah kita ini punya daki-daki karat-karat kemunafikan? Jangan lihat orang lain. Misalkan Nabi bersabda, asqalu salatan 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatus subh. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Pas mau salat subuh, kita merasa berat. Ya kan? Aduh, udah azan lagi nih. Berat. Perasaan berat itu jangan-jangan dia daki daripada kemunafikan. Ya Allah, saya kok masih punya daki kemunafikan. Jangan lihat sekitar kita. Siapa yang tadi nggak sholat ya? Wah, si Pak itu nggak sholat, ente munafik ente gitu ya. Bukan. Agama itu tidak pernah membimbing melihat orang. Tapi itu masalahnya 2 kali tuh nanti kalau begitu. Masalahnya kita lupa tentang diri kita, dan kita akhirnya menuduh orang lain. Padahal dia mungkin tidak sholat bukan karena itu, mungkin karena ketiduran, gitu kan? Ya memang semua pada ketiduran sih, ya kan? Ya, wakernya nggak kedengeran lah, kira-kira begitu. Tapi jangan lupa kalau masalah ketiduran, Nabi SAW pun ketiduran. Pernah. Karena perjalanan panjang berat dalam dakwah. Makanya kalau ada yang ketiduran nggak sholat subuh, husnuzon dia baru pulang dari perjalanan dakwah yang berat, ya, sehingga dia ketiduran. Jadi kapan sholatnya? Ya ketika bangun, dia langsung bangun. Baik. Berikutnya, Quran surat At-Taubah ayat 120. Ini sebenarnya ayat yang memuji seluruh muslim di masa itu yang bersegera. Ada apa nih? Nah, ini menarik nih. Ini kisah perang Tabuk. Allah berfirman, "Ma kana li ahli al-Madinah wa man hawlahu min al-a'rab ay yatakhallafu 'an Rasulillah." Enggak pantas dong penduduk Madinah dan orang-orang di sekitar penduduk Madinah, ya, mereka tidak ikut serta dengan Nabi. Ya, wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Karena mereka lebih memperhatikan dirinya dan membiarkan Nabi berangkat sendiri. Nah, ada apa? Ini ada kisah ketika perang Tabuk itu terjadi, kondisi Madinah tidak sedang baik-baik saja. Paceklik, musim panas. Ya. Jadi dan paceklik, musim panas. Ini menunjukkan ekonomi sedang turun. Ya, belum sampai 8% udah ekonominya gitu kan. Nah, kemudian jarak dari Madinah ke kota Tabuk itu jaraknya 700 km. Siapa yang mau berangkat kalau bukan cinta dengan Nabi SAW? Ya kan? Mereka lebih mencintai diri mereka sendiri. Nah, akibat paceklik itu disebutkan di ayat ini. Ya. Disebutkan di ayat ini. Zalika bi annahum la yusibuhum zama wala nasab wala mahmasah fi sabilillah. Ini ada 3 masalah. Ya, di 3 masalah. Apa itu? Dahaga, lelah, lapar. Ya, kehausan, kelelahan, kelaparan itu udah pasti akan terjadi dalam perjalanan 700 km. Tapi tanda keimanan sejati itu ada pada solider. Nabi berangkat, orang-orang yang bersama berangkat, para muhajirin. Kalau muhajirin pasti berangkat.
Ya, Muhajirin pasti berangkat. Memang udah ilmunya sudah matang. Kalau Ansor masih mikir-mikir sebagian udah pasti berangkat. Ya. Dan 700 km itu jauh, akan melewati tempat-tempat asing yang notabene mereka belum tentu suka, nambah musuh juga. Makanya disebutkan di sini wala yata'una mauti'an yaghizul kuffar, yang akan membangkitkan amarah kepada orang-orang yang dilewati, dan seterusnya. Tapi orang yang berangkat dengan Nabi SAW kutiba lahum bihi amalun salih, dicatat sebagai amal saleh. Dan innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin, Allah tidak akan membiarkan balasan bagi orang-orang muhsin. Muhsin itu apa? Muhsin itu bukan orang baik. Muhsin itu adalah orang terbaik. Ya, muhsin itu kan ihsan, dari kata ihsan. Nah sekarang pertanyaannya, kuis pagi. Siapa yang dilawan di perang Tabuk ini? Perang Tabuk itu melawan siapa? Melawan Romawi. Ya. Tahu ya pasukan Romawi yang gimana ya? Jadi Romawi itu sudah siap-siap ancang-ancang untuk menyerang kota Madinah. Intelijen sudah dikasih informasi. Maka Nabi SAW sebelum dia dekat kota Madinah, kita serang saja di Tabuk. Nah, itu strategi Nabi. Jadi karena pertempuran yang akan berat, belum perang aja udah berat, maka disebutlah ekspedisi ini sebagai Jaisul Usrah, ekspedisi pasukan dengan penuh kesulitan. Ya, Jaisul Usrah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata keberangkatan Nabi yang sangat banyak dari kota Madinah itu membuat Romawi takut. Ya, karena Romawi itu ini tahun-tahun itu Romawi itu di kepalanya udah dapat informasi kaum muslimin itu orangnya 1 lawan 3 gitu ya. Bahkan bisa 1 lawan 10. Ya, jadi ngelihat pasukan banyak. Ya, dan ini tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk itu tahun ke-9 Hijriah, artinya prestasi-prestasi kemenangan KO itu udah banyak dari kaum muslimin. Masuk dalam database Romawi. Makanya begitu dia pasukan banyak nih, tahun 9 Hijriah loh. Banyak itu pasukannya. Pasukan Nabi udah sangat banyak. Akhirnya pasukan Romawi milih mundur. Nah, jadi perang Tabuk itu sebenarnya perang yang tidak jadi perang. Ya, tapi kemenangan. Karena kan pada akhirnya mundur. Nah, tapi dari situ kita belajar tentang ada orang-orang munafik yang mereka merasa kesulitan untuk membersamai Nabi SAW karena tadi takut haus, takut lelah, takut lapar. Makanya orang yang bersama Nabi di perang Tabuk ini orang-orang yang dicatat Allah sebagai ajrul muhsin. Baik. Berikutnya surat Al-Ahzab ayat ke-13. Orang munafik itu takut. Karena takut dia main kata-kata supaya terjadi perubahan. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Ini kalimat Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa idh qalat ta'ifatun minhum. Dan ingatkah kalian ketika sekelompok orang munafik berkata, ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib. Padahal nama kotanya sudah jadi kota Madinah. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul tidak bilang wahai penduduk Madinah, tapi wahai penduduk Yathrib. Itu apa maknanya? Membangkitkan memori masa lalu. Kalian tuh penduduk Yathrib. Kenapa kalian mau-maunya kotanya diubah jadi Madinah, dipimpin sama orang pendatang lagi begitu? Bangkitkan lagi emosi-emosi perasaan. Makanya Islam tuh kalau sama kita baca Quran, kita jadi sadar kita tuh nggak boleh baperan, nggak boleh bawa perasaan. Karena baperan itu selamanya akan membawa kita pada kemunduran. Ya ahla Yathrib, la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Yathrib, tidak ada tempat bagimu kembali.
Wa yasta'zinu fariqum minhum, maka minta izinlah sebagian di antara mereka an-nabi kepada Nabi. Yaqulun, mereka mengatakan, ya Rasulullah kami pulang dulu ya. Inna buyutana aurah, rumah kami kayaknya belum terkunci. Nanti ada yang hilang di dalam TV dan semuanya, gitu kan. Allah mengatakan, wa ma hiya bi aurah, padahal rumah mereka udah terkunci. Itu cuma cari-cari alasan aja supaya nggak ikut perang Khandaq. Iyuriduna illa firara. Mereka ini cuman pengen lari. Cuman pengen lari dari perang Khandaq. Ini. Baik, berikutnya di Quran surat Al-Ahzab ayat 33 ini, surat Al-Ahzab ayat 60 dari ayat 13. Di ayat 60 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. La illam yantahil munafiquna, sungguh jika orang-orang munafik, satu, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang di dalam jiwanya ada penyakit, wal murjifuna fil madinah, dan orang yang suka nyebarin kabar bohong, lanughriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Pasti ya, kalau mereka ini tidak berhenti menyebarkan kabar bohong, pasti kami akan perintahkan Nabi untuk memerangi mereka, dan mereka tidak akan jadi lagi tetangga kalian. Jadi ayat ini menjelaskan tentang 3 jenis kondisi pada saat itu. Ada orang munafik, ada alladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang hatinya berpenyakit, lemah imannya, mudah berbuat buruk, dan al-murjifun, orang-orang yang suka menyebarkan fitnah. Maka orang-orang seperti ini ya, kalau tidak bertaubat, dia akan dikembalikan kepada dia akan dikeluarkan dari kota Madinah. Nah, pertanyaannya, ayat ini terkait dengan al-murjifun, fitnah. Nah, apa fitnah yang pernah terjadi di masa ayat itu? Nah, masih ingat dengan hadisul ifki, ya, hadisul ifki, ya, hadisul ifki. Jadi ayat ini nanti kaitannya dengan perang Bani Mustalik, ya, perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik itu sekitar tahun 5 Hijriah, dan itu ada 2 peristiwa besar yang tokohnya tetap Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu, fitnah tentang Sayyidah Aisyah, karena ketika perang Bani Mustalik kelihatan Sayyidah Aisyah pulang ditemani seorang laki-laki, ya kan? Siapa temannya, yang siapa sahabat yang menemani Sayyidah Aisyah pulang? Jadi Sayyidah Aisyah pulang, tertinggal pasukan, dan kelihatan jalan berdua dengan laki-laki. Siapakah nama laki-laki yang mulia itu? Namanya Sofwan bin Mu'attal. Ya, Sofwan bin Mu'attal. Nah, kelihatan begitu, wah, jalan berdua nih, langsung, ya, langsung. Nah, kenapa Nabi sampai lupa dengan Aisyah, ya kan? Tentu ada banyak analisis ya, tapi yang jelas bahwa pada perang itu perang Bani Mustalik itu kan suku ya, suku Bani Mustalik nggak besar, tapi bandel gitu ya. Itu pemimpinnya namanya Al-Harits bin Abi Dirar. Al-Harits bin Abi Dirar. Nah, dia ini membuat satu pasukan ingin menyerang kota Madinah. Nah, maka sebelum itu jadi besar, muncul nanti dukungan-dukungan yang lain, Nabi langsung buat ekspedisi, nyeranglah Bani Mustalik, mudah dikalahin. Perangnya waktu itu terjadi di dekat tempat namanya yang terkenal Sumur Al-Muraisi, ya, Sumur Al-Muraisi. Nah, akhirnya menang, tertawan. Nah, putri dari pemimpin Bani Mustalik namanya siapa? Juwairiyah binti Al-Harits. Itulah nanti dinikahin oleh Nabi.
di peperangan itu, jadi istri Nabi. Kenapa Nabi menikahinya? Supaya Bani Mustalik nggak bandel lagi dan satu kabilah masuk Islam. Nah, maka setelah dinikahi oleh Nabi pada fase setelah perang Bani Mustalik itu, semua tawanan perang dibebasin. Karena kan dia udah jadi keluarga Nabi, gitu kan? Itu yang terjadi. Nah, boleh jadi itu juga analisis karena Nabi SAW pada pertama itu di perjalanan, ya, dan seterusnya. Nah, ketika pulang itulah Abdullah bin Ubay bin Salul selain pada ujung nanti hadisul ifki juga memprovokasi dengan surat Al-Munafiqun ayat ke-8. Surat Al-Munafiqun ayat ke-8. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Maka Allah jawab, walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Enggak benar Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Keperkasaan itu hanyalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sampai di sini saya kembalikan ke Rama dulu. Udah masuk waktu suruh belum? Sudah. Saya kembalikan ke Rama dulu. Tinggal 4 menit lagi, Ustaz. 4 menit lagi. Baik. Ada yang mau ditambahkan ada antum? Baik. Sebagai ayat yang terakhir mungkin pagi ini kita bisa belajar luar biasa dari sifat orang Ansor. Kenapa orang Ansor itu mulia? Orang Ansor itu lebih memilih bersama Nabi dari semua harta hasil ghanimah apapun itu. Ya, jadi ghanimah apa semua itu biarin kasih. Mereka nggak dapat apa-apa. Orang Ansor itu nggak pernah baper. Nah, itu. Jadi kita bisa menarik satu benang merah. Orang Ansor ini gayanya bukan pada harta, tapi pada kecintaan kepada Nabi dan orang-orang yang mencintai Nabi SAW. Ya, kalau antum bayangkan orang Ansor itu tidak semuanya kaya, ya, tapi dan mereka sangat butuh ditolong juga. Tapi kalau dibandingkan sama orang Muhajirin datang nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya rumah, nggak punya bisnis dan seterusnya, nggak punya tempat tinggal, tetap mereka lebih beruntung dari Muhajirin. Tapi mereka itu sudah butuh dibantu si Ansor ini. Nah, orang yang butuh dibantu membantu orang yang lebih butuh dibantu lagi, itu nggak mudah. Itulah puncaknya infak itu. Nah, kondisi itu yang disebut sebagai itsar. Nah, itsar itulah yang didokumentasikan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-9 ini dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj, dia sudah menempati kota Madinah dalam kondisi iman sebelum min qablihim, sebelum kedatangan Muhajirin ke kota itu. Tapi yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka betul-betul mencintai orang yang hijrah ke tempat mereka. Wala yajiduna, tidak ditemukan fi sudurihim, di sodar itu lapisan kolbu pertama, lapisan awal dari kolbu mereka. Jadi di lapisan awal aja dia nggak ketemu, tidak ada hajatan mimma utu, betul-betul dia tidak ada keinginan terhadap sesuatu yang memang sudah diniatkan untuk diberikan kepada orang Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, karena mereka lebih mengutamakan Muhajirin daripada diri mereka. Itu disebut itsar. Walau kana bihim khasasah, ini garis bawahnya. Meskipun mereka itu juga butuh sebenarnya. Tapi wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka sudah masuk pada kategori tidak punya sedikit pun kikir dalam diri mereka. Ya, makanya sahabat semuanya, harta itu cuma numpang ngalir saja. Ya, numpang ngalir. Tak perlu kita lama-lama tahan. Kalau memang ada butuh, sedikit nanti Allah ganti lagi, begitu. Makanya dalam hal infak itu yang penting bahagia. Dan kita lihat orang yang paling berbahagia itu Nabi SAW. Nabi itu kebayang kalau orang Ansornya saja sudah kayak gitu,
nabinya itu seperti apa, gitu kan kira-kira. Nabi itu orang kaya, dan semakin kaya di umur 55 sampai umur 63 makin kaya, karena perang demi perang menang. Setiap perang itu jangankan juwairiyah, hartanya itu seperlimanya dikelola oleh Nabi. Kaya betul Nabi itu. Tapi kan kita melihat Nabi itu hidupnya tidak kaya, hidupnya tidak kaya, tapi dia orang kaya, beda kan? Tidak seperti dia hidup tidak seperti orang kaya. Ya, rumahnya segitu-segitunya kecil. Ya, dalamnya juga orang melihat di masa itu makanannya nggak enak, roti tak pernah ada roti yang halus. Sampai cucunya Sayyidina Hasan Husain nggak pernah ingat wajah Nabi itu, padahal bermain sama Nabi ya. Tapi nggak ingat wajah Nabi itu, dia nggak ingat. Fisiknya seperti apa nggak ingat, pakai harus nanya sama pamannya dari anaknya Khadijah, tapi bukan dari anak dari Nabi, anak dari suami sebelumnya. Sering bertanya. Termasuk Hasan pernah bertanya, pernah datang ke rumah seorang nenek-nenek, yang nenek-nenek itu dulu tukang masaknya Nabi. Nek, masakkan kepada saya sop dengan cita rasa yang dulu kamu buat untuk Nabi. Kata nenek itu, nggak usah, nanti kamu nggak mau makan. Enggak, kami pengen ngerasain gimana makanan Nabi dulu. Nah, ini diceritakan dalam kitab Asy-Syama'il. Maka kemudian dibuatin sama nenek, dimakan, nggak enak. Untuk cita rasa di zaman Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu Khulafaur Rasyidin, jangan lupa ya. Khulafaur Rasyidin 6 bulan ya. Jadi nggak enak makanan. Tapi kebayang, oh begitulah dulu makanan Nabi SAW. Nah, maka ayat ini adalah pujian untuk sifat orang Ansor dan keridhaan orang Ansor. Nah, ini contoh lain nih. Jadi Bani Nadir kan pada akhirnya diusir, ya kan? Bani Nadir diusir dan tidak boleh membawa barang apapun. Padahal tadinya Nabi silakan kalian pulang gitu kan? Silakan kalian pergi bawa harta semua. Kan mereka malah nyerang balik. Karena nyerang balik berkonflik, ya udah pergi, hartanya nggak boleh tinggal. Harta itu semua Ansor nggak mengambil, karena dia tahu Muhajirin nggak punya apa-apa, kasih buat Muhajirin semua. Ini ayat, ini Isa. Maka kita bisa belajar dari Nabi SAW sebagai teladan terbaik kita. Kita belajar kepada murid-murid Nabi dan orang-orang Ansor. Marilah rawat jiwa kita dari kekikiran. Kita harus fokus merawat jiwa kita agar tidak punya kekikiran, karena wa may yuqashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung itu adalah orang yang jiwanya dijaga dari kekikiran. Saya cukupkan sampai di sini. In uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.